yang beliau mengatakan wa man raka'a aw sajada qabla imamihi fa alaihi an yarfa'a liya'tiya bihi ba'dahu. Ya, orang yang ruku, makmum yang ruku atau sujud sebelum imamnya, maka fa'alaihi wajib bagi makmum tadi untuk bangkit untuk melakukan ruku atau sujud setelah imamnya. Jadi di sini makmum mendahului apa? Imam, ya. Yaitu makmum ruku atau makmum sujud sebelum imamnya. Maka makmum tadi balik lagi. Dia dahulu imam ruku ya. Imamnya belum ruku, maka dia balik lagi berdiri agar nanti ruku setelah imam atau sujud setelah imam. Ya, kembali ke situ. Agar nanti dia bisa melakukan setelah imam. Jika memang imam belum menyusul ya. Imam belum belum menyusul. Jika dia ruku, imamnya masih berdiri, nah balik. Ya, balik. Maka hukum balik itu kembali berdiri adalah wajib. Ya. Kenapa wajib? Karena mutabaah. Mutabaah itu makmum harus diakhirkan dari imam. Imam dulu baru makmum. Namanya apa? Mutabaah. Mengikuti. Ya. Sehingga rukuknya makmum yang dilakukan sebelum imam atau sujudnya tidak teranggap secara syariat. Karena belum pada tempatnya. Ya. Maka Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan diketahui dari kalam musannif ini bahwasanya perbuatan mendahului imam hukumnya haram. Ya. Jadi makmum ruku sebelum imam atau sujud sebelum imam hukumnya apa? Haram. Hukumnya haram karena di hadis itu disebutkan ada ancaman. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Amma yakhsha alladzi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam an yuhawwilallahu ra'sahu ra'sa himar aw yaj'ala suratahu surata himar." Jadi diancam orang yang mendahului imam itu, maka diancam Allah rubah kepalanya menjadi kepala keledai atau suaranya suara keledai. Maka ancaman seperti ini menunjukkan dosa, bahkan dosa besar. Ya, termasuk dosa besar. Jadi kalau ada dosa-dosa yang ada ancamannya, maka dosa besar. Ya. Baik. Jadi menurut di mazhab Hambali ini kalau dia mendahului ya, maka balik. Dia balik. Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan ya, bahwasanya jika dia ruku atau sujud sebelum imamnya dan dia lakukan dengan sengaja, maka sholatnya batal. Ya, sholatnya makmum batal. Kalau dia mendahului imam dengan sengaja. Ini pendapat beliau, baik dia kembali atau tidak. Ya. Jadi semata-mata mendahului batal. Tapi kalau di mazhab Hambali ini kan enggak. Dia balik. Kalau menurut saya Ibnu Utsaimin batal. Kalau sengaja batal. Karena ada kaidah fi'lul mahdzur amdan fil ibadah yujibu butlanaha. Perkara yang dilarang di dalam ibadah kok dilakukan dengan sengaja, maka menyebabkan berkonsekuensi, menyebabkan batal. Ini pendapat yang beliau pilih. Ya. Dan ini juga sejalan dengan perkataan Imam Ahmad yang mengatakan ya sholatu sohiyah wa huwa asim. Kaifa naqulu sholatu sohiyah. Bagaimana kita katakan sholatnya sah dalam keadaan dosa? Memang di mazhab Hambali seperti itu. Jadi kalau ada dia larangan ya, melanggar larangan dalam ibadah, ibadahnya tidak sah. Contohnya ini beda pendapat. Ulama lain ada mengatakan tetap sah. Tapi kalau di matan sini dia sah ya.
posisinya sah. Maka menurut saya Ibnu Utsaimin, orang yang seperti tadi sholatnya batal. Terus bagaimana? Ya dia ulang sholatnya, batal. Sholatnya batal. Ulang dari awal. Ya. Baik. Kemudian Musonif mengatakan fa'ilam yaf'al amdan batolat. Kalau dia nggak balik, sengaja nggak balik, batal sholatnya. Jadi menurut di fikih Hambali sini, kalau makmum mendahului imam, asal dia balik lagi kan nggak batal. Kapan batal? Kalau sengaja nggak balik, maka batal. Kalau menurut saya Ibnu Utsaimin, semata-mata mendahului sudah batal. Mau balik atau nggak balik batal. Ya, maka eh, disebutkan kalau dia tidak balik, sengaja nggak balik batal. Ya, sholatnya batal. Kemudian kita lanjutkan permasalahan berikutnya ke nomor 44. Wa in raka'a wa rafa'a qabla ruku'i imamihi aliman amdan batolat. Wa in kana jahilan aw nasiyan batolat araqatu faqat. Ya. Jadi ini memang permasalahannya agak apa ya? Detail. Kalau kita nggak fokus nggak bisa. Jadi ini apa? Agak rumit. Kalau seseorang ruku dan warofa'a dan bangkit dari ruku, ya, qabla ruku imamnya belum ruku, aliman amdan batolat. Ya. Yaitu orang ini ya, ruku dan bangkit dari ruku. Imamnya belum ruku, sholatnya batal. Ini namanya mendahului satu rukun. Mendahului satu rukun. Jadi ada istilah mendahului satu rukun, mendahului dua rukun, mendahului tiga rukun. Ada sebelum satu rukun mendahului ke rukun atau sebagian rukun. Atau diungkapkan sebagian rukun. Jadi ada mendahului sebagian rukun, mendahului satu rukun, mendahului dua rukun, ada tiga rukun juga bisa. Kapan disebut mendahului satu rukun? Makmum ruku, imam masih berdiri. Makmum bangkit dari ruku, imam masih berdiri. Ini namanya dia mendahului apa? Satu rukun. Nah, kalau mendahului sebagian rukun adalah makmum ruku, imam berdiri. Setelah itu imam nyusul. Nah, ini namanya mendahului sebagian. Kalau sudah makmum meninggalkan ruku, imam belum ruku, itu mendahului satu. Kalau makmumnya sudah meninggalkan iktidal menuju sujud, imam masih berdiri, berarti mendahului dua. Jadi kapan disebut mendahului satu atau dua? Ketika ada rukun ini kosong, nggak ada makmum, nggak ada imam. Maka ini di situ hitungannya demikian, mendahului. Maka kalau dia sengaja mendahului satu rukun, sengaja mendahului satu rukun, batal. Sengaja mendahului imam, satu rukun, di sini batal. Ya. Kalau tadi kan balik lagi, nggak mendahului satu ya tadi sebelumnya, itu nggak batal asal dia mau balik. Nah ini mendahului satu. Sampai makmumnya bangkit dari ruku, imam masih apa? Berdiri, batal kalau sengaja. Batal sholatnya. Jika jahil, tidak tahu hukumnya atau lupa, yang batal rokaatnya saja. Ya, nggak tahu. Karena dia nggak tahu hukumnya, lupa, batal rokaatnya saja. Ya. Nah terus gimana? Ya harus nambah satu kali, satu rokaat. Karena batal rokaat. Baik. Jadi bisa ditangkap ya. Artinya dia kalau sengaja mendahului imam satu rukun batal sholatnya. Kalau nggak sengaja yang batal rokaatnya saja. Baik. Permasalahan berikutnya. Nomor 45. Wa in raka'a wa rafa'a qabla ruku'ihi. Tuma sajada qabla raf'i batolat ilal jahila wa nasiya. Ya. Wa yusalli tilka raq'ata qada'an.
Ini hampir sama. Ini gambarannya, ya. Makmum ruku. Kemudian makmum bangkit dari ruku, kemudian sujud. Sedangkan imamnya belum bangkit dari ruku. Imamnya nyusul tapi belum bangkit dari ruku. Ya. Ini mendahului dua. Mendahului dua. Mendahului apa dua? Jadi mendahului dua rukun. Jadi bisa gambarannya seperti itu. Makmum ruku, ya, makmum ruku, kemudian dia bangkit, makmum turun ke sujud itu imam sudah di ruku tapi belum bangkit. Ya, mendahului dua. Maka bisa kita simpulkan, beliau Ibnu Utsaimin berikan gambaran-gambaran makmum mendahului. Yang pertama mendahului ke rukun atau sebagian rukun, yang kedua mendahului satu rukun tapi rukun ruku, yang ketiga mendahului rukun selain ruku, yang keempat mendahului dua rukun selain ruku. Ya. Maka beliau mengatakan ringkasnya, khulasatul kalam, kalau makmum mendahului imam di semua jenis-jenis tadi hukumnya haram. Hukumnya haram. Hukumnya haram. Kemudian batal atau tidak, ini ada rinciannya menurut mazhab Hambali. Ya. Menurut mazhab Hambali. Tapi kalau kesimpulan atau yang dirojihkan Ibnu Utsaimin, ya. Ini langsung ke pendapat beliau saja. Beliau mengatakan wasahihu anahu mata sabaqa imamahu aliman zakiran fa sholatu batilah bikuli aksami sabqi. Ya. Pokoknya ini kesimpulan beliau. Karena sebenarnya ada rinciannya, ada 5 rincian di dalam mazhab Hambali. Ya. Tapi yang dirosikan beliau, kapanpun seorang makmum mendahului imam, ya, dalam keadaan sengaja tidak lupa, maka sholatnya batal dari macam-macam jenis mendahului tadi. Baik itu mendahului sebagian rukun, apalagi satu rukun dan seterusnya. Karena kalau di dalam mazhab Hambali tidak mutlak seperti Ibnu Utsaimin, ada rinciannya, ada yang dia misalnya tidak batal. Ya. Di antara rinciannya, kalau sampai mendahului takbiratul ihram atau berbarengan, maka nggak sah sholatnya. Ya. Sejak awalnya nggak sah. Jadi makmum itu wajib takbiratul ihram setelah imam selesai. Nggak boleh mendahului atau bareng, nggak sah. Kalau sampai mendahului atau bareng, ya. Maka tidak sah. Jadi ada istilah mendahului sebagian rukun, ada mendahului satu rukun atau mendahului dua rukun. Ya, tadi sudah kita contohkan, contoh gampang, kalau mendahului dua rukun, imam masih berdiri, makmum sudah turun ke sujud, meninggalkan ruku, meninggalkan i'tidal, maka dia mendahului dua. Kemudian beliau menyebutkan bahasnya masalah makmum dan imam ini, gerakan makmum imam itu ada 4 keadaan. 1 sabkun, makmum mendahului. 2 takholuf, makmum ketinggalan. 3 muwafaqah, makmum bareng imam. 4 mutabaah, makmum bergerak setelah imam. Ya, ada berapa? 4. Yang pertama asabku mendahului. Tadi sudah kita singgung mendahului. Maka haram. Beliau mengatakan muharamun wa minal kabair. Mendahului imam itu haram, masuk bagian dosa besar karena ada ancaman tadi diubah menjadi kepala keledai. Kemudian yang kedua takholuf ketinggalan imam. Ketinggalan ada 2 macam. Yang pertama ada uzur.
Yang kedua, tidak ada uzur. Yang ada uzur, ya. Kalau ada uzur, maka dia nanti melanjutkan, ya mengejar, maka tidak mengapa. Meskipun satu rukun atau dua rukun. Ya. Misal, ada makmum lupa atau lalai, nggak dengar imamnya sampai ketinggalan satu atau dua rukun. Ya dia ikuti, dia ikuti. Jadi misalnya dia berdiri, nggak tahu imamnya ternyata sudah apa? Iktidal. Ya udah ikuti, rukuk kejar. Oh, nggak tahu kalau imamnya sudah menuju sujud, maka dia ikuti. Karena dia nggak sengaja ikuti. Kecuali kalau imam sudah sampai pada posisi makmum, maka dia nggak boleh ngejar. Ya, nggak boleh ngejar. Posisi makmum itu maksudnya makmum masih berdiri. Nah, ini misalnya dicontohkan di sini ya. Imamnya ruku, makmum masih berdiri. Setelah imam ruku, itidal, sujud, duduk, sujud lagi kedua, berdiri. Nah, makmumnya tahu-tahu, loh, imamnya sudah berdiri di rakaat kedua, saya masih di rakaat pertama. Sama-sama berdirinya. Misalnya karena nggak dengar, misalnya listriknya mati, misalnya. Maka nanti ya dia nggak boleh ngejar kalau gitu, nggak boleh ngejar maksudnya, oh saya rakaat, saya berarti ngejar ruku, itidal terus sampai nututi, nggak boleh. Atau gimana? Dia tetap bareng imam. Ya. Nanti setelah imam salam dia apa? Nambah satu rokaat. Selama imam belum pada posisi yang sama pada makmum, maka dia kejar. Dia tahu berdiri imamnya sudah sujud, kejar. Ruku, itidal dikejar. Tapi kalau sudah sama posisinya, nggak boleh ngejar. Dia mengikuti imam. Kemudian nanti nambah satu rokaat, ya gitu ringkasnya ya. Ringkasnya saja. Baik. Kemudian ya. Misalnya beliau mencontohkan rajulun qaimun ma'al imam. Ini ada makmum bersama imam, imamnya rukuk, dia nggak dengar. Kemudian ketika imamnya sami Allahu liman hamidah, oh dia dengar, oh sudah bangkit. Maka kita katakan pada dia, kejar kamu rukuk, itidal, ikuti imam, dapat satu rakaat. Karena ketinggalannya ada uzur. Ya, ketinggalan intinya kalau ketinggalan ada uzur, kejar imam tetap dapat satu rakaat kecuali kalau imam sudah posisi yang sama dengan makmum. Nah, tentunya imam di rakaat berikutnya. Maka itu nggak bisa dikejar. Nanti nambah satu rakaat. Kemudian jenis kedua ketinggalan tanpa uzur. Ya. Ketinggalan tanpa uzur. Ya. Maka ketinggalan tanpa uzur ini dia nggak ada uzur tapi dia tertinggal. Ya. Tapi nanti kalau dia ketinggalan dalam rukun, ya. Ketinggalan dalam rukun. Jadi dia ketinggalan tidak ikuti imam tapi bisa menyusul imam di rukun setelahnya. Ya. Misal imam rukuk, dia si orang ini makmum masih baca ayat. Mestinya kan turun, dia ndak, malah diselesaikan. Akhirnya ketinggalan. Tapi dia bisa nyusul imam. Ya. Menyusul imam dia masih bisa bersama imam ruku. Nah ini nggak ada masalah. Ini apa? Tetap dapat satu rakaat. Harusnya nggak seperti itu. Harusnya dia langsung ruku. Ya. Kalau ketinggalan satu rukun, ya, yaitu mirip sama dengan mendahului, hanya saja dibalik imamnya yang duluan. Ya. Jadi imam apa? Bangkit dari ruku, makmum masih berdiri, namanya ketinggalan satu rukun. Ya, ketinggalan satu rukun. Syekh Ibnu Utsaimin berpendapat,
pendapat yang rajih yaitu sebagaimana di pembahasan makmum mendahului imam, idza takhalafa anhu bi ruknin li ghairi udhrin fa sholatuhu batilah. Kalau makmum ketinggalan imam satu rukun ya, tanpa uzur, maka batal sholatnya. Nah, ini ringkas beliau. Kayak tadi ketika makmum mendahului imam juga batal. Makmum ketinggalan imam tidak ada uzur, batal. Ya. Sehingga beliau mencontohkan berdasarkan pendapat yang kuat ini, kalau imam bangkit dari sujud pertama, makmum masih berdoa di sujudnya sampai imamnya sujud kedua, berarti ketinggalan kan, ketinggalan satu, yaitu apa? Duduk di antara dua sujud, maka sholat makmum batal ya, karena ketinggalan satu rukun ya, nggak ada uzurnya ya. Jadi tadi ada yang mendahului, ada yang ketinggalan. Intinya kalau nggak ada uzur, makmum mendahului imam atau makmum ketinggalan imam satu rukun tadi batal menurut saya Ibnu Utsaimin. Ya, gampang dihafal. Kalau di mazhab Hambali ada rinciannya ini. Nggak saya bacakan ya, nah, waktunya nggak cukup. Kemudian jenis ketiga al-muwafaqah, yaitu membersamai imam. Ya, membersamai itu bisa bentuknya ucapan, ya, bisa gerakan, ya, ya, bisa gerakan. Ada dua macam. Kalau membersamai ucapan itu tidak mengapa, bareng sama imam tidak apa-apa, kecuali apa? Tadi kecuali apa? Kalau bareng imam batal, takbiratul ihram. Kalau takbiratul ihram bareng imam batal. Ya, tapi selain takbiratul ihram tidak mengapa. Ya, batal sejak awalnya. Adapun kalau membersama imam dalam salam, maka ulama mengatakan makruh. Ya, makruh bareng salam imam. Adapun kalau makmum salam pertama setelah imam salam pertama dan imam belum salam kedua, maka ini tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Tapi yang afdol makmum salam setelah imam salam kedua. Tapi kalau imam sudah salam pertama, belum salam kedua, makmum salam, tidak apa-apa. Tapi yang afdol nunggu. Adapun ucapan-ucapan lain, rukun-rukun ucapan dalam sholat itu tidak apa-apa bersama. Atau ketinggalan juga tidak apa-apa. Ya, misalnya tasahudnya, ya, mendengar tasawuf imam agak dikeraskan gitu. Nah, kemudian kita makmum mendahului tidak apa-apa, bareng juga tidak mengapa. Kemudian jenis yang kedua, bareng dalam gerakan. Bareng dalam gerakan. Ini hukumnya makruh. Kalau bareng imam dalam ucapan, tadi sudah dirinci. Kalau membersamai imam, bareng imam dalam gerakan, hukumnya makruh. Ya. Tapi ada yang mengatakan khilafus sunnah. Ya. Jadi hanya menjadi sunnah saja, tidak makruh. Tapi saya Ibnu Utsaimin lebih condong pada hukumnya makruh. Ya. Jadi misalnya makmum itu bareng dengan imam rukuknya, imam mengucapkan Allahu Akbar, langsung makmumnya juga nyututi apa namanya bareng. Makmum imam nah, bareng. Ini makruh. Ini makruh. Karena di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan idza raka'a farka'u. Artinya rukuk dulu kan. Makmum rukuk baru rukuk. Bukan bareng. Ya, bukan bareng. Dan juga hadis Bara' bin Azib Nabi sallallahu alaihi wasallam
pernah mengatakan ketika Nabi SAW ketika berucap sami Allahu liman hamidah, maka para sahabat itu ketika Nabi sujud, ya, kalau belum sujud maka para sahabat belum membungkukkan badan, ya. Jadi membungkukkan badan mulai bergerak sujud kalau makmum sudah sujud. Jadi makmum sudah posisi ruku, baru imam start menuju ruku. Imam posisi sujud, baru makmum dari berdiri menuju sujud. Tapi kalau dia bareng makruh, ya. Tapi kalau tidak bareng, cuman belum sampai sujud, maka berarti tidak makruh, ya. Cuman nggak afdol. Jadi misalnya imam ini menuju sujud, seret, nah, makmum menyusul. Imam gini, makmum gini. Nah, berarti nggak bareng, tapi nggak afdol. Yang afdol imam sujud baru start. Kalau bareng makruh. Kalau nggak bareng ini ditutut. Nah, ini dia nggak bareng, tapi nggak mutabaah yang sempurna. Allah alam shawab. Kemudian yang keempat mutabaah. Nah ini yang sunnah yang betul mutabaah. Kalau mendahului kan problem, ketinggalan problem, bareng juga ada masalah. Yang kewajiban makmum adalah mutabaah. Mutabaah itu dia mengikuti. Ya. Jadi seorang makmum memulai gerakan rukun segera setelah imam mulai rukun tersebut. Ya, tapi tidak bersamaan. Ya, insya Allah ini gambarannya mudah. Jadi imam ruku, sudah ruku, baru dia ruku. Ini namanya mutabaah. Imam menuju ruku, baru dia menuju ruku. Mutabaah. Sehingga ketika seseorang ini belum menyempurnakan bacaan surat misalnya, belum selesai, kok imam ada ruku, ya udah dia ikut ruku. Ya, maka dia ikut ruku. Kemudian masalah berikutnya 48. Jika telah dikumandangkan iqamat dan imam takbiratul ihram dan baca Fatihah, tapi ada orang yang belum mau masuk ke jamaah, ya, masih duduk. Jadi sudah qomat. Orang ini masih duduk, imam sudah takbiratul ihram, sudah Fatihah. Nah, dia mengatakan nanti kalau imam ruku, saya baru masuk tuh, baru saya takbiratul ihram. Nanti terus saya ruku aja, berarti nggak baca Fatihah dia. Ya enggak, karena dia mendapati imam dalam keadaan menuju ruku atau ruku. Tapi dia enggak, dia mendapati imam tuh berdiri, dia punya kesempatan untuk masuk jemaah tapi enggak mau. Nanti dulu. Nah, ini biasanya kan ada kayak gitu pas sholat tarawih ya, sering didapati. Jadi imamnya sudah berdiri, nanti dulu. Nanti sudah imamnya ruku, baru dia berdiri takbiratul ihram menyusul ruku. Nah, maka apakah dia wajib ini gimana gitu maksudnya, hukumnya bagaimana seperti ini, ya, apakah ini menyebabkan sholatnya batal karena nggak baca Fatihah? Nah, dia nggak baca Fatihah karena memang belum sholat, tapi kan punya kesempatan, ya. Maka beliau mengatakan kasus ini selama dia belum masuk dalam sholat maka tidak terkena hukum sholat, berarti tidak batal sholatnya, tetap sah, ya. Tapi dia telah melakukan suatu kekeliruan dan kemudian terluput baginya faedah atau pahala-pahala seperti takbiratul ihram bersama imam, setelah imam baca Fatihah, baca surat, nggak ada semua. Tapi intinya nggak wajib karena belum masuk dalam sholat. Masalah berikutnya 49. Di matan disebutkan wa yusannu lil imam at-takhfifu. Disunahkan bagi imam untuk meringankan. Ya. Disunahkan meringankan.
Jadi ini hukumnya sunnah. Imam itu disunahkan takhfif, maksudnya meringankan sholatnya, ya. Maka terbagi menjadi dua. Ada yang takhfif lazim, yang sudah menjadi kelaziman kewajiban. Ada yang apa namanya, karena ada faktor yang menyebabkan takhfif. Adapun takhfif peringanan yang lazim, maka tidak boleh seorang imam melebihi batasan sunnah. Ya. Kalau dia melebihi batasan sunnah, dia namanya mutawil, memperpanjang sholat. Ini tidak boleh kalau melebihi batasan sunnah. Kalau sunnahnya adalah surat-surat seperti ini, dia malah baca misalnya Al-Baqarah, baca surat Ali Imran. Nah, ini namanya melebihi batasan sunnah. Namanya tatwil, orangnya mutawil. Ya. Ini tidak boleh. Ya. Ya. Kemudian ada yang insidentil, takhfif insidentil, karena ada faktor-faktor, ya, misalnya apa? Ya ada sebab-sebab, ada sebab-sebab sehingga dia diringankan. Nabi SAW bersabda, "Sholu kama ra'aitumuni usolli." Salatnya sebagaimana kalian lihat aku salat. Dan Anas radhiyallahu anhu mengatakan, "Ma sholaitu wara'a imamin qattu akhafa sholatan wala atama minan Nabi sallallahu alaihi wasallam." Anas radhiyallahu anhu mengatakan, aku tidak pernah sholat di belakang imam siapapun itu yang lebih ringan sholatnya dan lebih sempurna daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan sholatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika jadi imam itu diringankan. Ya. Ya. Musannif penulis kitab Al-Hajawi rahmatullah mengatakan disunahkan bagi imam takhfif ma'al itmam. Ya. Ma'al itmam, jadi tetap sesuai dengan sunnah. Ya. Bukan maksudnya ma'al itmam itu kemudian hanya yang wajib-wajib saja, tapi maksudnya adalah mencocoki sunnah. Mencocoki sunnah. Ya. Mungkin sudah sering dengar ini hadis Mu'ad, ya. Ketika mengimami qaumnya panjang-panjang, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian tidak menyukainya atau marah. Dia mengatakan, "Aturidu ya Mu'ad antakuna fatanan." Apakah engkau ingin menjadi penyebab fitnah, wahai Mu'ad? Ya. Ya. Maka Syaikh Utsaimin mengatakan bahwasanya memperpanjang bacaan yang melebihi sunnah itu dikatakan haram. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi marah ketika sahabat Mu'ad radhiyallahu anhu memperpanjang bacaan di atas sunnah. Ya. Jadi sampai hukumnya apa? Haram. Maka beliau mengatakan jika sholat untuk diri sendiri, ya, maka nanti bisa apa namanya diperpanjang, ya. Ya, tapi kalau sholat mengimami ini harus memperhatikan keadaan jamaah. Tapi tadi intinya pada ada sunnahnya atau tidak. Ya. Kalau ada sunnahnya ya segitu, ya sudah, itu sudah takhfif. Misalnya kalau sholat Jumat baca sabihi sama hal ataka, ada yang nggak setuju terlalu panjang, ya nggak ngaruh. Itu sudah masuk takhfif karena sudah sesuai dengan apa? Sunnah. Jadi kalau ada datang warid hadis menyebutkan di sholat ini bacanya ini dan sholat ini demikian, kemudian dibaca, maka itu sudah takhfif karena sudah memenuhi apa? Sunnah. Nah, tapi kalau dia malah lebih dari itu, maka ini tatwil, memperpanjang. Ya, dia apa? Memperpanjang ini yang tidak dibolehkan. Sehingga beliau mengatakan kalau imam membaca di sholat Jum'ah, baca surat Jum'ah dan surat Al-Munafikin, apakah dia termasuk mutawil, memperpanjang? Tidak. Karena ini mencocoki sunnah. Ya.
Atau dia baca di sholat subuh di hari Jumat surat As-Sajdah di rakaat pertama dan hal ataka 'alal insan, ini juga panjang kan ini, tapi bukan mutawil karena memang ada nasnya disebutkan di hadis, maka bukan mutawil. Ya. Kemudian masalah berikutnya wa tatwilu raq'ati al-ula aktsara min nasaniyah. Disunahkan untuk memperpanjang rakaat pertama lebih panjang daripada kedua. Jadi ini termasuk sunnah. Di dalam hadis disebutkan hadis Abu Qatadah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yutawilu raq'ata al-ula aktsara minas saniyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih memperpanjang rakaat pertama dari rakaat kedua. Ya. Dan ini juga mencocoki fitrah manusia. Ya. Karena di rakaat pertama biasanya masih apa? Kuat, masih semangat. Jadi panjang, rakaat kedua lebih pendek. Ya. Karena badan juga sudah mungkin sudah mulai menurun ya, semangat atau fisiknya. Tapi para ulama memberikan pengecualian. Yang pertama, jika selisihnya sedikit maka enggak apa-apa. Misalnya kalau di sholat Jumat kan baca Sabihis sama Al-Ghoshiyah ya. Maka ini sedikit. Kemudian pengecualian kedua di sholat khauf. Jadi maksudnya kalau jadi imam, kalau memilih surat di rakaat pertama sama kedua, bacanya itu rakaat pertama lebih panjang dari rakaat kedua gitu loh. Bukan dibalik, tapi pertama lebih panjang. Saya baca surat apa ya, setelahnya kedua yang lebih pendek, atau dia baca beberapa ayat, maka yang rakaat pertama diperpanjang, rakaat kedua lebih pendek. Ini termasuk sunnah. Kemudian masalah berikutnya ke-52. Istahabu, musannif mengatakan istahabu intidharu dakhilin malam yasyukka ala makmum. Disunahkan bagi imam untuk menunggu orang yang masuk ke jamaah selama tidak memberatkan makmum-makmum yang ada di belakangnya. Ya. Selama tidak memberatkan. Jadi maksudnya menunggu. Menunggu ada berapa macam? Ada 3 di sini. Menunggu sebelum sholat dimulai. Yang kedua menunggu dalam keadaan rukuk, terutama rukuk di rakaat terakhir. Yang ketiga menunggu pada suatu yang di situ tidak mempengaruhi mendapatkan rakaat, misalnya sujud. Kalau rukuk kan pengaruhi, kan? Dan maka dia nunggu. Gitu. Yang pertama, menunggu sebelum sholat dimulai. Maka beliau mengatakan fahadza laisa bisunah, ini bukan sunnah. Yang sunnah bagaimana? Ya sholat dimulai. Kalau menunggu misalnya sebenarnya sudah bisa jamaah tapi nunggu dulu. Ada teman saya itu mau sholat di sini. Nanti ya jamaahnya kira-kira mungkin ya setengah jam lagi misalnya. Nah, ini bukan sunnah karena apa? Yang sunnah sholat di awal waktu kan itu, di awal waktu. Ya. Nah, kecuali ada sebagian ulama yang istihsanan ya, bukan ada dalil yang sharih, lugas gak ada, itu istihsanan, menganggap baik kalau menunggu orang yang punya kedudukan, orang dimuliakan, imam dalam hal agama atau penguasa, itu ada yang mengatakan sebaiknya ditunggu. Ya, sebaiknya ditunggu. Karena nanti melihat kemaslahatan. Tapi ini sebagian ulama seperti itu. Asalnya tidak. Ya, asalnya tidak ditunggu. Ya. Kemudian sekarang yang kedua, menunggu dalam rukuk. Ya, maksudnya bagaimana? Imam itu rukuk. Kemudian dia merasa ada orang datang, tek 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 ya, kan bisa dengar ya langkah kaki. Maka dia tunggu sebentar ya. Sekira orang ini sudah rukuk, sehingga orang yang datang terlambat ini dapat 1 rakaat. Ya.
Beliau mengatakan lebih-lebih lagi di rakaat terakhir. Kenapa? Kalau di rakaat terakhir versi beliau orang bisa dapat fadilah jamaah ketika dapat satu apa? Rakaat. Sehingga kalau rukuknya di rakaat terakhir lebih ditekankan nunggu orang tadi. Biar dia dapat satu rakaat sholat sehingga dia dapat berjamaah. Tapi di selain rakaat terakhir juga dianjurkan biar orang ini dapat apa? Rakaat. Tadi syaratnya apa? Jangan sampai memberatkan makmum. Kalau lama-lama nggak boleh, ya. Lama-lama nggak boleh. Karena kita imam mengutamakan makmum yang ada. Jangan sampai malah membela orang yang datang terlambat. Ini nggak bangkit-bangkit dari ruku, nunggu sedang datang. Nanti malah makmum pada apa namanya? Pada resah. Ya. Dan ada sebagian ulama seperti Madzhab Syafi'i itu juga ada rincian-rinciannya, itu nggak boleh beda-bedakan. Misalnya, oh ini yang datang guru saya nih, wah tak lama ini nggak usah bangkit dulu gitu kan. Oh nak orang lain terus nggak diurusi langsung bangkit. Nah itu nggak benar. Jadi harus lillahi ta'ala. Itu mesti membantu orang kayak gitu. Ada yang membantu orang, ya, mengatakan bantu orang tolong menolong gitu, seperti itu. Nah yang menarik beliau saya mengatakan terus dalilnya apa? Nggak ada dalil sore. Iya nggak ada dalil sore. Tapi kenapa beliau mengatakan setuju gitu? Nah, beliau tidak mengingkari matan ini, konten ini nggak mengingkari. Jadi nggak ada dalil sore, nggak ada ditemukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian nunggu gitu, nggak ada. Tapi beliau mengatakan mungkin bisa diambil dalil-dalil yang lain. Ketika misalnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendengar tangisan bayi, maka dia apa? Diringankan, ya kan? Diringankan. Ya. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memperpanjang rakaat pertama, diperpanjang sampai disebutkan di sini ada orang dengar iqomah, kemudian pergi ke baki memenuhi hajatnya, wudhu masih Nabi di rakaat pertama. Ya. Kemudian juga apa? Memperpanjang rakaat kedua di sholat khauf. Artinya tiga hadis ini menunjukkan loh kenapa sholatnya imam jadi berubah bentuknya melakukan suatu tindakan gara-gara menimbang apa keadaan orang lain. Maka beliau kemudian menyetujui matan ini kita nggak dapati beliau mengingkari karena kalau beliau apa nggak setuju kan ar-rajih demikian, ini nggak diingkari. Artinya berarti kadang-kadang itu ada hal-hal yang dalilnya nggak tegas, nggak sore, nggak persis gitu loh maksudnya. Nah, ini contohnya ini ya. Tapi tidak semua kemudian bermudah-mudah seperti itu ya, ini para ulama mujtahid. Kalau menunggu sekarang, menunggu di selain rukuk ya. Yang tidak ada pengaruh dengan mendapatkan rokaat. Maka ada dua macam. Yang pertama ada yang ada faedah, yang kedua tidak ada. Contohnya yang pertama yang ada faedahnya, dia masuk di tasyahud akhir. Jadi imam tasyahud akhir, makmum datang, tek tek tek. Nah, dia berpanjang, jangan salam dulu, ditunda sebentar sampai dia duduk. Oh takbiratul ihram. Kenapa? Menurut pendapat di Hanabilah, orang bisa dapat fadilah jamaah kalau mendapati imam belum salam, meskipun dimarjukan oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Maka ditunggu biar dia dapat fadilah jamaah. Seperti itu. Ini ada faedahnya. Sudah ini ya. Ya. Ini masih kurang. Mungkin kita cukupkan sampai sini dulu. Karena waktunya ya sudah mendekati maghrib untuk persiapan. Selanjutnya adalah nanti insya Allah kita baca besok hari Senin insya Allah ya, tentang bagaimana kalau perempuan minta izin ke masjid ya, apakah boleh dilarang atau makruh atau haram. Insya Allah kita baca di sesi berikutnya. Ada kurangan mohon maaf. Subhanallah asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.